Ampun karena ampun. Mulai sok mana gue? Mana? Hei, tuh tanggungnya apa? Ada gue, ada. Ampus. Utang keteh. Untuk disaung nganggo keteh. Tanpa nolong. Goblok. Iki ora ketoprakan goblok. Dudu. Iki nganggo ketik iki jijik banget. Iki oh my god bahasa Inggris ora tradisi ngene iki. Oh, Nek lomba ora kene latihan ning pendopo Samirono. Iki do goblok kabeh iki. Iki iki mungkin kanthi bahasa Inggris goblok tradisi iki mungkin piye? Wah, iki jijik banget. Itu, iki. Kowe iki nang kene iki kon ngaku setting malah nang kene iki. Iki karep eksis. Waduh. Iki lho settingnya ditonton lagi kostum setting iki ngene iki. Wah, eksis nang Chris barang sok-sokan ada di Jawara. Kuwi zamane Jenderal Sudirman. Loh, budet kan lho, iki dibenake. Nah, ngono kuwi nek setting iki. Kene awake. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, maaf ini tadi bukan adegan Omedo. Tapi ini adalah gue iki iket kok iki gondas ora golap nek lap iki gopel. Goblok. Gayane mati kowe mati piye. Tamu. Ya, pada malam hari ini sebenarnya adalah pentas of my dog, bukan pentas sing daki-daki ngono. Daki-daki iki ana wayahe dhewe, sesuk delok ning Sewon. Saiki wayahe bergembira, bersenang-senang bersama Adi Pepok nggih. Kira pentas jane pentas MC. Ya, peraturan pada malam hari ini siapa saja yang akan menyaksikan di sini silahkan saja untuk mengaktifkan HP. Itu tadi ralat, bukan rekaman suara saya, tapi itu adalah rekaman Mbok Menok Kidul Pasar. Jadi apabila teman-teman yang membawa pacar silahkan ikuti konsep Jenderal Sudirman, yaitu gerilya. Silahkan bergerilya dengan kata-kata. Ya, bagi yang punya HP silahkan saja dihidupkan, nggak usah silent-silent kuwi. Teater zaman biyen. Ku nonton zaman biyen kudu dimatikan. Klise. Lawas. Bagi yang punya foto kayak saya gini, sebenarnya saya bukan MC tapi fotografer. Giling. Itu boleh menggunakan blitz. Aku ngerti kameramu elek nek ra nggo blitz, peteng hasilnya. Terus yang bawa makanan, snack, minuman, silakan saja dimakan di situ. Tapi ingat, ya, atau harus satrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, nanti habis pentas kita akan ada bagi-bagi door prize. Iki jane pentas teater ning konsepnya band-bandan. Kalau door prize di tengah-tengah nanti ada door prize. Itu, halo adik kecil. Sudah paham teater? Wah, Saskia, nonton Saskia. Masya Allah. Oke, langsung saja tidak usah panjang lebar. Dan kepada Mas sing mau ketoprakan jelas Mas, kulo ingkang suwun sinuwun. Iki tolong gede diresikin kok nek kepleset. Soalnya pemain iki lemu-lemu. Tolong dibersihkan dulu Mas. Mas, tak pecat ra bayaran. Belum kayak gini.
Masya Allah. Gitu. Oke. Ya bagi siapa saja yang bawa snack silahkan, boleh sedang burung, boleh apa saja di sini selama pementasan berlangsung, tidak ada peraturan yang saklek untuk Anda. Wes rampung kabeh to. Nek sing ning buri iki tangkur. Tangkur boyo. Ya bagi yang punya cinta Jenderal Sudirman nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bye.
Ada apa, Pak? Belajar baris-baris di sini. Bapak pikir ini lapangan? Loh, kalau saya dipukuli apa urusan Bapak? Kalau dipukuli saya, apa yang marah Bapak? Bapak kok jadi ikut-ikut main perintah? Memang Bapak ini pemerintah. Mentang-mentang pakai baju seragam main perintah, sayangannya. Makanya jangan kurus, Pak. Lebih baik kurus diri Bapak sendiri dan jangan halangi suami saya memukuli saya. Apalagi? Kalau begitu, saya menonton saja. Kalau duduk gandulan, saya berdiri tangan. Intina setoni rajim iblis ya Bapak ini. Aku tak butuh Bapakku sekarang. Kita kalau pada saya jangan dari kamu. Cepatkan dia kita sampai ini campur masalah warga. Memang dia ini siapa? Berani-beraninya masuk tanpa izin. Gak usah siu-siu. Awas dia akan keluar pada saya. Hei, malah masuk lagi cepat pergi. Bagus ya, memukuli istri seperti itu. Maafkan aku, istriku. Memukuli istri 1-2 kali itu kan pukulan cinta. Dan akan menambah gairah cinta. Gimana? Gombal. Sudah. Kalau kamu belum bisa memaafkan suami, saya berangkat kerja dulu sayang. Lah, mungkin dia. Biar dia itu suami saya harus mencari jalan untuk membalas. Main pukul senaknya. Halo anybody. Permisi Pak D. Anybody home? Tuan Om. Silakan masuk. Bapak-bapak ini siapa ya? Perkenalkan Bu, saya ini adalah seorang utusan. Ya, bisa dibilang seorang duta. Atau wali, atau wakil, atau perwakilan, atau lebih tepatnya lagi adalah pelayan. Jomos. Kami berdua diutus oleh majikan kami untuk mencari seorang dokter yang ampiun, mahir, lihai, dan jos. Dokter yang kabur, lihai, mahir, dan jos. Ya, itulah. Dokter, maksud Anda seorang dokter? Entah seorang dokter atau apa sajalah. Yang penting bisa menyembuhkan penyakit anak majikan kami. Oh, kebetulan sekali bapak-bapak ini masuk di rumah. Silakan Pak. Ini adalah rumah seorang dokter masyhur, rendah hati dan tidak sombong. Wow. Bahkan rumahnya pun tidak menunjukkan dia seorang dokter. Beliau suka merendah, suka berpura-pura bodoh, dia tidak mau disebut sebagai seorang dokter. Ya, meskipun beliau dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, Wow. sifatnya juga tidak masuk akal. Beliau ini harus dipukuli pantatnya terlebih dahulu supaya mau mengaku sebagai seorang dokter. Wow. Tapi beliau ini benar-benar lihai kan? Jelas lihai. Bayangkan, 1 bulan yang lalu ada seorang tetangga desa sudah berobat ke sana kemari dan oleh dokter
adalah masalah pengobatan. Nah iya, saya ini tukang parkir dokter yang paling lihai parkir di depan toko Pak ini. Bukan Pak, Mbak itu maksud kami sudah bertahun-tahun saya jadi tukang parkir. Kami tahu siapa Bapak sebenarnya. Masuk saudara. Kami tahu kalau Bapak sebenarnya bukanlah tukang parkir, tapi Bapak adalah seorang dokter yang menyamar menjadi tukang parkir di depan toko ini. Saya ini sebenarnya seorang yang praktek jadi tukang parkir di depan toko Pak ini. Buat apa Bapak harus berpura-pura? Benar Pak, hanya buang waktu, kebutuhan kami mendesak. Buat apa seorang dokter maksud seperti Bapak harus berpura-pura seperti ini? Berpura-pura menjadi tukang parkir di depan toko Bapak seperti ini. Kalian itu memang benar-benar sudah benar. Aduh Pak, jangan berpura-pura lagi pada kami. Berpura-pura? Kalian kira itu saya ini siapa dan sebenarnya kalian itu siapa? Kami tahu siapa Bapak sebenarnya. Bapak ini seorang dokter masyhur, ampiun, ampuh dan top banget. Dokter. Jadi kalian berdua ini mengira saya sebagai dokter. Pak, saya ini bukan dokter, dukun atau tabib. Ya saya ini disuntik saja satu. Sudah Pak, tidak perlu berlagak bodoh. Jangan sampai kami berdua terpaksa Apa? terpaksa melakukan perbuatan yang membuat Bapak menyesal seumur hidup. Ya silakan. Oh saya bukan dokter kok. Benar juga kata ibu tadi. Baiklah, kita pukul saja sekarang. Maaf Pak, ini pertanyaan terakhir. Mendingan Bapak mengaku saja kalau Bapak ini seorang dokter. Kamu budek ya? Semua orang sudah tahu kok Pak. Oh, kuping kedua kalian itu budek ya? Kita diculik pakai skop. Jadi Bapak bukan dokter. Bukan. Benar bukan Pak? Benar saya bukan dokter. Bukan. Bukan. Yakin bukan? Yakin saya bukan dokter. Iya Pak Ahmad.
tanyakan. Habis bapak sendiri sih yang ngeyel. Tetapi saya jadi dokter cuma mengikuti perintah kalian berdua. Oh, jadi bapak ini belum mengaku dengan terus dan ikhlas. Kalau bapak adalah seorang dokter. Jujur ya, saya ini sebenarnya bukan dokter pun atau tabib. Oke lah kalau begitu Pak. Pak. Yep. Oh my God. Saya dokter. Nah, begitu kan lebih baik Pak. Nah, sekarang Bapak ikutlah dengan kami. Majikan kami adalah seorang yang kaya raya. Bapak boleh minta imbalan seberapapun Bapak mau. Bapak akan puas. Nah, tapi Mana pakaian dan peralatan dokter saya? Punya Bapak dokter mana? saya sudah cuti. Oh, Bapak, kita beli saja di toko.
akhirnya bisa menemukan Anda. Oh ya, perkenalkan, saya adalah yang punya rumah ini. Dan saya sangat membutuhkan bantuan Pak Dokter. Itu hal yang sangat gampang sekali. Asalkan Tuan Guru ini, Anda bicara dengan siapa? Dengan Tuhan. Tapi saya bukan guru, Tuan. Jadi Tuhan bukan guru, bukan. Benar, Tuhan bukan guru. Benar, saya itu bukan guru. Benar, Tuhan bukan guru. Benar, Tuan Dokter. Benar, bukan guru. Tuhan bukan guru. Benar. Tapi saya memang bukan guru. Jadi Tuhan bukan guru. Bukan. Ya, baik. Saya adalah guru. Sekarang kau adalah seorang guru. Tenang saja. Saya dulu sudah jadi dokter. Bukan dengan cara seperti itu. Orang macam apa itu? Dia ini memang profesor di bidang kedokteran. Makanya tingkahnya aktif dan nyentrik. Tapi dia ini hebat loh Tuan. Dan saking hebatnya, ya begitulah. Suka berpikir aneh. Baik. Tapi kalau sekali lagi dia macam-macam, akan kuusir dia. Siap. Monggo Pak Dokter. Monggo Tuan. Oh, Monggo. maaf Tuan, tadi saya hilang. Maafkan saya. Ya. Itu tak apa-apa. Kalau saya juga masih sehat. Oh iya, langsung saja kepada pokok permasalahan, Pak. Saya itu mempunyai seorang anak perawat yang sedang tertimpa penyakit aneh. Kenapa, Pak? Saya akan sangat senang sekali apabila anak Tuan memerlukan saya dan apalagi seluruh rumah ini bisa memerlukan saya. Siapa yang mana, Tuan? Santi, Tuan. Santi. Nama yang bagus untuk diberi obat. Mbak! Ya Tuan. Mari Den Santi. Baik Tuan. Kami berdua. Dan perlukan kita bergerak bahwa demi kelancaran proses pengobatan di rumah ini, saya mohon orang yang tidak berkepentingan diharapkan out. Out. Tuan, ini Den Santi. Oh, ini loh pasiennya. Iya. Dia satu-satunya anak perempuan dan akan hancur hatiku bila dia menderita. Oh, jangan sampai anak Tuan menderita. Anak Tuan hanya boleh menderita asalkan atas perintah saya. Cantik juga anak Tuan, ya. Jadi akan sangat wajar apabila seorang lelaki muda bisa terpesona melihatnya. Wah, Pak Dokter membuat anak saya tertawa. Nah, itu wajar apabila seorang dokter bisa membuat pasiennya tertawa. Sebuah fakta awal yang bagus. Kamu itu sebenarnya sakit apa? Anu yang ini. Mbak, kok sultan malah komunik
Oh ya, tahu. Ya sakit gigi. Katanya dia nggak pernah gosok gigi. Terus sekolah, turun sekolah, juga batolan. Kalau sama botol, kok silakan kita bicara. Ya, katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oh, orang saya itu sekolah, turun sekolah, juga batolan. Kalau silakan kita mau sekolah, kalau kita mau kita, bu yang kata bu silakan bu yang kata 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 bu yang Itulah penyakitnya Tuan Dokter. Sampai sekarang tak tahu apa penyebabnya. Kejadian inilah yang menyebabkan pernikahannya diundur. Kenapa? Yang laki akan menunggu sampai dia sembuh. Oh, tenang saja biar saya akan. Silahkan duduk, Mas. Coba ulurkan tangan. Seperti dokter-dokter di luar negeri, saya bisa menganalisa apa penyakit anak buah. Anak saya sakit apa, Dok? Maaf. Anak buah sebenarnya sakit bisu. Iya, saya tahu. Penyebabnya itu apa? Karena hidupnya tersulit. Kok bisa tersulit? Itu disebabkan karena plak. Ya. Anda tahu plak? Tidak, Bang. Tahu? apalagi saya Pak Dokter, sekolah saja saya nggak tahu bagaimana bentuknya. Nah, coba akan saya terangkan apa itu plak. Plak adalah suatu hal yang terdapat di dalam gigi, unsur-unsur gigi dan gusi dan ada di dalam gendang pupil yang ada di lidah. Gendang pupil yang ada di lidah itu bersinkronisasi secara polisemik dan hermeneutik sehingga plak bisa menyebabkan sistem signifie dan signifia, penanda dan penanda, sehingga menyebabkan iringan harmonikasiasi sehingga terjadi yang namanya liberalisme titik-titik nada. Liberalisme titik-titik nada seperti halnya plak, 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 plak. Ya, dan seterusnya sehingga dia bergerak hingga sampai ke dalam tenggorokan, empedu, pankreas, jantung, dan juga hal-hal yang berada di dalam uterus tulang belakang. Menyebabkan sebuah sistem hermeneutika global sehingga terjadi global warming. Global warming di dalam tubuh ini mencegah pembuahan dan menciptakan plak berbahagia. Pak Dokter ini Wah, Anda memang benar-benar seorang profesor kedokteran. Lantas, apa yang harus saya lakukan? Ini bukan anak saya. Itu hal yang sangat berat. Ya.
bandingkan saja anak Anda di tempat tidur yang empuk dan berbusa. Dan jangan lupa berikan dia pisang kapok yang sudah direndam ampas kelapa. Kenapa begitu? Karena dengan pisang kapok yang sudah direndam ampas kelapa akan menyebabkan semua kuman-kuman yang terkombinasi oleh plant tadi menjadi kapok. Sangat filosofis. Ya. Ada orang dokter besar. Uangku. Ya, kalau begitu saya pamit dulu dan nanti saya akan melakukan semacam soft opening syndrome. Ya, nanti malam. Soft opening syndrome itu semacam pemeriksaan total pada pasien. Kalau begitu saya pamit. Pak, sebentar dulu. Ada apa? Ini ada sekedar uang transport. Ya Allah. Saya tidak membutuhkan ini semua, Pak. Saya melakukan ini untuk pengabdian, untuk membela bangsa dan negara, sebagai profesionalisme, sebagai seorang dokter. Pak, jangan memaksa saya. Ini adalah nasihat saya dari nenek moyang. Jangan menerima barang yang tidak hakmu. Seperti itu, Pak. Pak, jangan berkeputusan memaksa saya, Pak. Saya melakukan ini untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau Bapak memaksa Sampai jumpa lagi nanti malam, Dok. iya. Kamu cacingan. Saya tidak sakit, Tuan. Ngomong dari tadi kalau tidak sakit. Begini, Tuan. Saya hendak melamar sebagai asisten, Tuan. Oh, kamu menghina profesi sebagai seorang dokter ya? Kamu kira dokter
itu adalah profesi yang tidak akurat, strategis dan konvensional. Jangan keras-keras, Pak. Wah, kamu itu memang orang yang tidak tahu hormat ya. Kamu ini orang yang selalu berhubungan dengan akses kedokteran yang benar. Kalau kamu itu orang baik, sedangkan saya itu orang yang kurang bisa mengerti apa itu seni kehidupan sebagai seorang dokter. Ya, begini Tuan. Tentu Tuan sudah tahu bahwa penyakit yang diderita pasien Tuan adalah pura-pura. Banyak dokter mengatakan bahwa penyakitnya berasal dari mulut kek, mata kek, telinga kek, pipi kek, hidung kek, dan aneka macam asal. Ya, menurut birokrasi medis seperti itu. Jadi kita patuhi dan taati saja. Tetapi yang benar, penyakit yang diderita pasien Tuan adalah penyakit cinta. Sakit pura-pura bisu agar terhindar dari pernikahan yang direncanakan bapaknya. Ya, awalnya saya juga mengira seperti itu. Tetapi sebagai dokter kan saya harus berlaku sopan. Ya, saya sependapat dengan perkataan tadi bahwa dia memang pura-pura. Ada pasien lagi. Nanti kita langsung saja bertemu di rumahnya Pak Hartawan ya. Oke dokter. Pokoknya kamu juga sangat tegas. Tuan dokter, saya mau minta bantuan Tuan dokter. Minta bantuan. Iya, suami saya tuh sakit. Suami itu sakit. Penyakitnya Tuan dokter, kembali Tuan dokter, suami saya sepuluh sekarang. Tuan dokter, saya tahu penyakitnya astronomi anemia. Oh, astronomi anemia. Ya kira-kira seperti itu Tuan dokter. Tapi saya juga kurang paham penyakitnya seperti apa. Yang jelas Tuan dokter, tubuhnya seperti langsing. Suami saya tuh udah buka dokter. Kemudian ini kakinya stabil Tuan dokter. Pencernaannya Tuan dokter terganggu, mencret. Pencernaannya terganggu. Itu. Ya Tuan dokter, tapi saya mau minta obat Tuan dokter. Kamu minta obat. Iya Tuan dokter, keburu suami saya mati. Mati? Ya, mati Tuan dokter. Keburu suamimu mati. Mati Tuan dokter. Keburu suamimu mati. Mati Tuan dokter. Keburu suamimu mati. Obat. Obat Tuan dokter. Sebentar Tuan dokter. Buat biaya dan obat. Nah, seperti ini kan jelas. Kamu datang kemari untuk minta bantuan pada seorang dokter masyhur, ya kan? Jadi suamimu itu semacam mengalami atraksi sosial akut. Jadi tubuhnya bengkak, denyut nadinya tidak stabil, paru-parunya basah, dan juga pencernaannya terganggu. Nah, itu soal gampang. Kamu butuh obat? Obat Tuan dokter. Ya, nih, ku berikan kamu pisang goreng untuk kau berikan pada suamimu itu. Ini pisang goreng Tuan dokter. Ini bukan pisang goreng sembarangan.
pisang goreng itu, pisangnya didapatkan dari Belanda, tepungnya didapatkan dari Filipina, minyaknya didapatkan dari pengganti langsung dari Samudra Pasifik. Terima kasih, Pak Dokter. Kalau suamimu meninggal bukan dengan mayat ya.
semakin memburuk setelah makan ramuan dari tuan dokter. Bagus. Berarti ramuan saya sedang bekerja. Kok saya seperti buat? Tapi saya khawatir ketika ramuan itu nggak bekerja, anak saya jadi lemas, Bos. Oh, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan ramuan-ramuan selanjutnya. Tapi harus menunggu anak tuan sekarat terlebih dahulu. Maaf, dokter. Siapa yang Anda bawa itu? Itu adalah asisten yang sedang belajar pengobatan gaya baru pada saya. Dan dia akan membantu untuk menyembuhkan anak tuan. Tapi kenapa harus anak muda itu, Dok? Karena anak tuan membutuhkan anak muda itu. Tuan jangan khawatir. Semua masih dalam pengawasan saya. Tuan jangan khawatir. Maaf Tuan, dan Santi nggak jalan-jalan cari angin katanya. Oh, bagus kalau seperti itu. Sekalian saja rawat jalan. Rawat jalan. Rawat sambil jalan-jalan. Tapi, Tuan, kalau ada orang yang bilang ya dan ada orang yang bilang tidak, Tuan boleh tidak percaya. Tetapi kalau saya sudah bilang ya dan saya sudah bilang tidak, maka seperti itulah gelembung-gelembung yang ada di dalam tubuh anak Tuan bekerja sehingga si kasar bisa mengalahkan si halus. Tidak! Aku tidak mau kawin dengan dia. Anakku sudah dapat bicara kembali. Obat yang Anda berikan sungguh manjur. Saya harus nambah berapa, Dok? Ayah, sekarang Santi sudah dapat bicara lagi, Ayah. Tapi Santi tidak protes kepada Ayah. Santi tidak mau kawin selain dengan Mas Andi. Walaupun Ayah tidak memberikan keputusan apapun, Santi tidak mau merubah keputusan Santi, Ayah. Pokoknya tekad Santi sudah bulat, Ayah. Santi tidak mau kawin dengan orang yang tidak Santi senangi. Laki pembangkang, bau mangkap, dan lebih cocok kawin dengan nenek-nenek. Jangan harap Santi menyerah dengan keputusan Ayah. Lebih baik Santi mati menyusul ibu daripada harus kawin dengan orang yang tidak Santi senangi. Jangan biarkan Santi menyerah. Ayah, aku mohon Ayah. Santi tidak mau kawin dengan orang yang tidak Santi senangi. Lelaki pembangkang, bau mangkap, dan lebih cocok kawin dengan nenek-nenek. Tuh, tolong. Anak saya dibikin bisu kembali. Tidak bisa. Kalau bikin Tuan jadi tuli itu bisa. Gak usah. Pokoknya keputusanku sudah bulat. Malam ini kamu harus menikah dengan Kong Laura sahabat saya itu. Tidak, lebih baik Santi mati. Tuan, tenang Tuan, tenang. Mungkin saja penyakitnya sedang bercengkrama di dalam satu otaknya. Ya, Tuan tenang saja. Biarkan asisten saya yang merawat dia dan menyembuhkan dia. Ya. Asisten, Siap, dokter. jangan lupa bawa dia ke tempat yang teduh dan enak dan berikan dia asam klorida 200 cc. Obat apa yang Tuan dokter berikan tadi? Saya pernah dengar. Itu adalah obat yang diberikan kepada pasien saat dalam keadaan darurat. Belum pernah Tuan dokter. Anak saya kurang ajar seperti sekarang ini. Namanya saja perawat. Saya tuh heran. Kenapa Santi begitu tergila-gila ya? Itu namanya gandrung asmara. Kalau saja Santi bertemu dengan Andi saat ini, akibatnya bisa kacau. Tuan, cilaka Tuan, kacau Tuan, kacau. Dan Santi dibawa minggat oleh Andi yang menyamar menjadi asisten dokter ini Tuan. Kurang ajar. Panggil polisi, jangan sampai mereka pergi jauh. Dan Anda jangan kemana-mana. Akan saya laporkan ke Koramil. Dokter ini saya usul hukum mati saja.
Walah, nyari rumah kok susahnya minta ampun. Bapak, gimana Pak? Sudah ketemu dokter masyhur yang Bapak cari? Oh, sudah. Nih, sudah siap untuk dihukum mati. Dihukum mati. Kesalahannya apa Pak? Dia ini melakukan persekongkolan penculikan anak majikan kami. Oh, suamiku. Bapak gak pernah Sudah saya laporkan ke Koramil, sudah saya laporkan ke polisi, sudah saya laporkan ke Haji. Pokoknya sudah saya laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan sebentar lagi Anda akan masuk penjara. Pak, hukumannya diganti push up saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin hukum bisa diganti, saya tanya. Hukum harus Maaf, ditegakkan. kawan. Pak, Tuan hartawan. Saya hendak memperkenalkan diri dan hendak mengembalikan putri Bapak. Saya dan putri Bapak sebenarnya sudah bertekad bulat untuk lari. Tetapi semua cara itu kalah dengan cara yang lebih terhormat dan hanya dari tangan Tuhan saya sanggup menerimanya. Aku sangat mencintai putri. Sanggupkah kau tidak mentelantarkan isu? Dan tidak hanya semata-mata kau beri cinta saja. Jangan khawatir secara materi Tuhan. Saya telah mendapatkan surat wasiat yang menyebutkan bahwa saya adalah pewaris tunggal atas harta paman saya. Nah, dengan ini aku bisa percaya padamu. Kau dapat menjamin kebahagiaan diriku. Ingat, Bapak ini sebenarnya tidak materialistis, hanya realistis. Hampir saja dunia kedokteran berubah jadi dunia kambing hitam penculikan. Karena kau tidak jadi disuruh mati, seharusnya kau berterima kasih kepadaku. Tapi karena kamu, saya dipukulin terus. Oke, tepuk tangan Mas Reza, kasih. Kerja, wake up, yeah. Forget tomorrow at 5. Yeah. Ya, buat para pemain langsung saja untuk bersiap di sini. Oke, kita akan perkenalkan satu persatu dari sudut helm. What is your name? Kabel cendek ya? Oh ya, Indro. Namanya Indro. That is the Myron. Evi. The Jumbo. Your mulut atau rambut Yes. Bagus. Zek. Jawa. Zek. Ini pacar Mas Adi. Adi Bepok. Namanya siapa? Ikhlas ya. Goblok. Aku salah lebih mana? Udah tahu? Wes, dah aku kisinan. Ya, saya bagi-bagi dompet. Nah, Juga tidak terima kalau seperti itu. Saya ini menjadi suami, bukan yang tidak politik yang kuat. Iya. Tambal ban peniti kamar bares bu, monggo. Yo, tambal ban peniti kamar bares bu, tambal ban peniti goblok.